Halo anak-anak, Bapak Ibu Guru dan juga orang tua. Selamat pagi, selamat hari Sabat. Pada kesempatan yang indah ini, marilah kita berbakti dalam ibadah PGM YPAS hari Sabtu 27 Februari 2021 dengan judul yang saya ambil adalah Hidup Ini Kesempatan atau Kesempitan. Baik, sebelum kita mulai PGM ini, marilah kita sama-sama berdoa dan saya akan pimpin doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang luar biasa, betapa hebat Engkau Tuhan, betapa kasih karunia-Mu menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, pada pagi ini Tuhan boleh izinkan kami untuk boleh beribadah di hari Sabat yang kudus dan suci dalam ibadah PGM bersama seluruh anak-anak, orang tua dan juga Bapak Ibu Guru. Berkati kami Tuhan, biarlah kami sama-sama belajar untuk boleh semakin mengenal Engkau, mengenal akan tabiat karakter-Mu dan kehendak-Mu Tuhan. Berkati semuanya, ampun kami semua, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, berbicara tentang hidup ini memiliki suatu pilihan. Hidup ini kalau kita katakan memiliki dua kutub. Yang pertama, dalam hidup kita selalu ada yang namanya kesempatan. Di lain sisi, ya, ketika kita punya kesempatan, maka hidup juga pastilah mengalami yang namanya kesempitan. Kalau arti secara leksikal, gramatikal mengenai kesempitan, anak-anak Bapak Ibu bisa mencari di internet, di Kamus Bahasa Indonesia KBBI. Tetapi paling tidak ini adalah yang saya coba untuk intisarikan, apakah arti yang kesempatan, apakah artinya kesempitan itu. Kesempatan bisa kita katakan adalah suatu peluang. Berbicara kesempatan, maka bicara peluang. Oh, saya punya kesempatan, saya memiliki nilai 100 pada ulangan matematika PTS nanti. Berarti apa? Peluangnya kita yakini kita mendapatkan nilai 100. Nah, kesempatan juga bicara tentang harapan. Saya punya kesempatan untuk naik kelas dengan nilai tinggi. Maka kita punya harapan bahwa ketika nanti di penghujung kenaikan kelas, kita beroleh nilai tinggi. Jadi kesempatan itu adalah aspek positif yang kita dapati, yang kita miliki, kita ciptakan di dalam hidup kita. Berbanding terbalik anak-anak Bapak Ibu dengan kesempatan, maka kesempitan memiliki padanan kata berbanding lurus atau sebanding dengan yang namanya tekanan. Nah, kalau kita lihat ya, kata sempit berarti konotasinya berarti kesempatan ini kita berada dalam ruang yang cukup sempit. Kesempatan ini juga bisa berarti kesesakan, penuh dengan tekanan, penuh dengan masalah. Hidup saya penuh kesempitan. Hidup saya sangat berat. Hidup saya penuh tekanan. Hidup saya banyak masalah. Jadi ini adalah dua kutub yang berbeda. Kalau saya katakan, mungkin kesempatan ini kutub utara, kesempitan kutub selatan. Mungkin kesempatan ini muatan positif, sedangkan kesempitan ini adalah muatan negatif. Bicara mengenai kesempatan, Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kuat bila
sudah jadi berkah. Inilah hidupku, hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Anak-anak dan juga Bapak Ibu, mungkin tidak ada yang tahu bahwa hidup ini adalah kesempatan, satu lagu yang sangat populer dan memberkati jutaan orang. Diciptakan oleh seorang pendeta yang bernama Wilhelmus Latumahina, seorang pendeta dari aliran GBI. Ya, lagu ini sebenarnya sudah mulai populer dari tahun 2015 dan dinyanyikan di gereja-gerejanya setempat. Dan lagu ini memang diciptakan oleh pendeta oleh karena satu pengalaman hidupnya. Beliau berhasil mengubah kesempitan yang ada, kesesakan hidup yang ada, menjadi kesempatan untuk melayani, menjadi kesempatan untuk bersaksi, dan menjadi kesempatan untuk menginjil. Nah, perlu saya ceritakan di sini bahwa lagu ini diciptakan oleh pendeta Wilhelmus oleh karena satu hal di dalam hidupnya yang sebenarnya sangat menyedihkan secara manusia. Jadi pendeta memiliki seorang anak, memiliki beberapa anak, dan ini adalah anak sulungnya, seorang anak yang baru saja lulus SMA. Dan puji Tuhan, anak ini dikarunia talenta musik yang luar biasa. Ya, sang anak memiliki talenta bermusik yang hebat, yang bahkan mampu membuat dirinya, meskipun dia masih kecil, tetapi bisa tergabung dalam tim inti band gereja, sehingga melakukan pelayanan di mana-mana, dan anak ini sangat memberkati. Suatu ketika sang anak diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami satu kecelakaan yang sangat parah, kecelakaan kendaraan bermotor, sehingga anak ini meninggal dunia. Ketika pendeta mendengar kabar itu, maka tentu saja keluarga ini remuk redam secara manusia. Keluarga ini terhempas, keluarga ini sesak, keluarga ini terjatuh karena begitu dikasihnya anak sulungnya ini.
Dan ketika itu Pendeta Wilmus di satu titik mulai menyadari betapa hidup ini hanya sementara. Manusia adalah debu. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Bila mana Tuhan mengizinkan, maka terjadilah. Baik itu keberuntungan, baik itu kebaikan, ataupun kemalangan dan juga kesusahan seperti yang dialami. Oleh karena satu kisah yang teramat pilu dan pedih ini, maka sang pendeta mulai menyadari betapa ketika sebagai manusia kita diizinkan masih hidup, maka kita layaknya menggunakan hidup ini untuk melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik bagi Tuhan, bagi sesama. Untuk melayani ketika masih kuat. Untuk mengabdi, untuk menginjil. Jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Tuhan. Karena ketika suatu saat kita dinyatakan kita tidak berdaya, ketika suatu saat kita dipanggil Tuhan, maka dinyatakan, didapati bahwa hidup kita ini sudah menjadi berkat. Wow, satu kesaksian yang sangat menghibur, satu kesaksian yang sangat menguatkan dan menginspirasi. Nah, anak-anak, berkaca dari pengalaman rohani dari Pendeta Wilhelmus dan juga keluarganya, ya saya coba untuk masukkan tema ini ke dalam satu ujian yang akan kalian hadapi, khususnya bagi anak-anak SD dan SMP pada minggu depan, yaitu penilaian tengah semester genap atau PTS genap tahun ini. Ketika pendeta mengalami satu masalah, satu kesempitan, maka Pendeta Wilhelmus dan keluarganya berhasil mengubah kesempitan ini, tentu saja dengan pertolongan Tuhan, menjadi kesempatan untuk berbuat baik, menjadi kesempatan untuk bersaksi, untuk menginjil melalui lagu. Belum tentu pendeta bisa menciptakan lagu yang sedemikian indah kalau tidak ada satu hal khusus yang diizinkan Tuhan terjadi dalam keluarganya. Begitu juga di PTS ini, anak-anak. Kita bisa memandang PTS ini adalah sebagai satu kesempatan, ataupun sebaliknya, sebagai satu kesempitan. Saya alih dari kesempitan dulu. Mungkin banyak anak memandang bahwa PTS ini sebagai satu kesempitan atau kesesakan. Memandang ini sebagai beban dan tekanan. Beban dari apa? Beban untuk memperoleh nilai yang baik. Beban untuk lulus. Beban untuk naik kelas. Mendapatkan tekanan apa? Tekanan dari orang tua. Anak-anak, kamu harus nilainya bagus. Kamu harus jadi juara kelas. Kamu bisa mengalahkan si A, si B, si C, dan sebagainya. Mendapat tekanan dari mana? Dari bapak ibu guru mungkin. Anak-anak, kalian harus memperoleh nilai yang baik, minimal KKM, sehingga bisa naik kelas dan lulus kelas. PTS mungkin dianggap oleh banyak anak sebagai satu beban atau kesempitan karena menghabiskan waktu bermain mereka. Kalau biasanya mungkin, kalau bukan PTS, mungkin setiap hari main. Ya, selesai KBM pukul 12, istirahat, makan, pukul 2 main lagi sampai pukul 4. Pukul 4 sampai pukul 5 mandi, pukul 5 sampai pukul 9 sudah janjian sama teman-temannya main Mobile Legends atau PUBG dan sebagainya. Ini satu kesempitan mungkin bagi anak-anak tersebut. Nah, PTS juga mungkin merupakan satu kesempitan atau masalah bagi anak-anak yang terkendala. Nah, karena ini PJJ online, maka terkendala gadget, nggak punya handphone, nggak punya komputer. Bagaimana saya bisa mengikuti? Tidak punya akses internet, rumahku pelosok, kami nggak punya uang untuk langganan WiFi. Bagaimana saya harus bisa mengakses Google Classroom, mengakses Google Form kalau akses internetnya terbatas dan lemah. Dan mungkin masalah kuota. Ya, masalah kuota itu juga menjadi satu kesempitan yang bisa dipandang oleh anak-anak. Bagaimana saya harus menyiapkan kuota untuk seminggu ini? Berapa kuota ya untuk Classroom ya? Berapa kuota untuk form dan sebagainya? Bagaimana kuota untuk upload file saya ya di jawaban isi nanti? Itu menjadi satu kesempitan mungkin yang dirasakan oleh anak-anak dan tidak juga anak-anak, mungkin juga orang tua, bahkan bapak ibu guru. Orang tua punya beban untuk menyediakan itu, sementara mungkin tidak punya dana untuk itu. Guru juga punya kesempitan, punya beban untuk itu, punya tekanan untuk itu. Bagaimana untuk membuat atau menyusun naskah soal yang berkualitas, ya dimasukkan dalam Classroom melalui Google Form, bikin Google Form, masukkan ke Classroom, dan itu harus ya sedemikian hingga anak-anak bisa mengerjakan dengan baik. Tetapi dari satu sisi kita juga punya kesempatan anak-anak.
Kalian punya kesempatan yang luas untuk apa? Untuk melakukan terbaik. Dengan PTS ini ketika kalian belajar persiapan dengan baik, maka kalian punya kesempatan untuk punya prestasi yang baik. Kalian punya harapan untuk nilai kalian baik, nilai kalian bagus, sehingga itu menjadi sukacita bagi semua. Nah, yang kedua, kalian juga punya harapan ketika nilai PTS ini baik, maka kalian punya harapan ke depan bahwa ketika nanti di bulan Juni ada kenaikan kelas, kalian akan naik kelas dengan nilai yang baik. Kalian kelas 9 dan kelas 6 akan lulus ya ke jenjang berikutnya dengan nilai yang baik. PS ini juga hendaknya kita jadikan satu kesempatan untuk apa? Ya ini, membanggakan orang tua dan juga mungkin guru. Kok bisa? Dengan nilai yang baik, maka kamu akan membuat bangga orang tuamu. Oh, ternyata anakku matematikanya 100. Oh, anakku PTS-nya nilainya baik, memuaskan. Itu menjadi kebanggaan anak-anak. Tidak hanya bagi orang tua, tapi juga bagi orang tua kedua kali ini, yaitu kami Bapak Ibu Guru. Ketika nilai kalian bagus, rekap tugas kalian baik, presensi selalu hadir, maka kami merasakan sukacita yang besar, luar biasa tiap hari. Kami selalu memikirkan kalian loh anak-anak. Setiap pagi kami doakan, setiap akhir pembelajaran jam 12:30 kami selalu briefing, memikirkan dan membicarakan kalian. Jadi PTS ini memiliki dua sisi mata uang juga. Yang satu kesempatan apa kesempitan. Kesempitan atau kesempatan. Itu tergantung kalian anak-anak. Kalian mau pilih yang mana? Kalian pilih jadikan PTS ini dengan pandangan positif. Jadikan ini sebagai kesempatan, peluang, harapan untuk berbuat yang terbaik. Untuk memperoleh yang baik. Atau sebaliknya. Kalian terbeban dengan ini. Kalian tertekan dengan ini. Kalian kelokro. Kalian merasa tidak adil karena mengurangi jatah bermain kalian, mengurangi jatah kuota kalian, harus menyediakan handphone dan juga internet yang baik dan sebagainya. Pilihan di tangan Anda, pilihan di tangan kalian. Dan saya berharap anak-anak YPS, baik TK, SD, SMP, Bapak Ibu Guru YPS, dan juga orang tua melihat ini semua, melihat PTS ini sebagai satu kesempatan untuk kita maju ke depan. Dan saya selalu sampaikan ke Bapak Ibu Guru, saya sampaikan bahwa kalau nanti sampai seminggu ini kita PTS dengan Google Form dan Classroom ini berhasil, maka saya punya pandangan bahwa kita sudah punya satu langkah maju ke depan. Marilah kita bikin PTS ini jadi satu kesempatan untuk maju satu langkah ke depan. Tuhan memberkati. Nah, anak-anak dan juga Bapak Ibu Guru dan juga orang tua yang kami kasih. Nah, ada satu tips ya, bagaimana kita boleh untuk melihat segala sesuatu itu menjadi satu kesempatan, bukan kesempitan. Atau dengan kata lain, bagaimana kita bisa mengalahkan kesempitan ini. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kesempitan, kesesakan yang kita alami selama ini. Nah, di sini saya menjelaskan tentang hukum fisika. Sebenarnya ini adalah rumus mengenai tekanan pada zat padat. Ya, saya kira anak-anak kelas 8, kelas 9, Bapak Ibu Guru IPA sangat menguasai. Baik, di sini ada rumus bahwa P sama dengan F per A. Apakah P itu? P adalah tekanan. Ya, satuannya Pascal atau Newton per meter persegi. F adalah gaya atau beban. Satuannya SI-nya adalah Newton. Sedangkan A adalah luas bidang sentuh, satuannya adalah meter square. Apa aplikasinya, anak-anak dan juga Bapak Ibu? Jadi ketika di dalam hidup kita, kita memiliki beban yang teramat berat, entah itu beban ekonomi, entah itu beban keluarga, ya, entah itu beban hubungan suami istri, beban pendidikan, beban nilai, dan sebagainya. Pastilah ketika kita memiliki beban yang luar biasa, maka itu akan juga berpengaruh pada hidup kita. Hidup kita juga dipastikan akan penuh tekanan. Nah, dikatakan di sini P di atas, F di atas, berarti dikatakan mereka sebanding atau berbanding lurus. Kalau beban kita semakin berat, ya biasanya tekanan kita juga semakin berat. Kalau kita tidak punya beban, maka hidup kita juga dikatakan tidak punya tekanan. Nah, F di sini bisa dikatakan juga sebagai gaya. Gaya ini saya lihat lebih ke bagaimana ego, keakuan kita, ya, emosi kita. Kalau hidup kita kebanyakan gaya, maka hidup kita misalnya akan penuh tekanan. Kalau hidup kita hanya
menekankan keakuan, aku, nomor 1, aku, nomor 2, aku, nomor 3, aku, nomor 4, aku, dan sebagainya, selalu aku, maka hidup kita juga dipastikan penuh tekanan, karena hidup kita akan penuh egois, tidak mau berbagi, tidak mau menjadi berkat, lebih suka menunjukkan diri. Ya, itu akan membuat hidup kita penuh tekanan, tidak damai sejahtera, anak-anak. Nah, bagaimana untuk kita bisa mengurangi tekanan dalam hidup kita? Bagaimana untuk kita bisa meminimalisir lah, paling tidak, kalau tidak menghilangkan. Nah, di sini rumus ini berbicara P sama dengan F per A. Kebalikan dari F tadi, maka karena P-nya di atas dan A-nya di bawah, maka dikatakan antara tekanan dan luas bidang sentuh ini berbanding terbalik. Kalau bidang sentuhnya ada lebih kecil, maka tekanannya akan semakin besar. Kalau bidang sentuhnya membesar, maka dengan asumsi F-nya konstan, maka P-nya akan semakin kecil. Dan ini bisa kita aplikasikan anak-anak Bapak Ibu di dalam permasalahan kita. Nah, luas bidang sentuh ini saya meminjam istilah dari teman saya dosen ADMI. Luas bidang sentuh ini adalah bagaimana luas kasih Tuhan kepada kita umatnya. Ketika luas kasih Tuhan menyelimuti kehidupan kita, ketika kita memiliki hubungan intim pada Tuhan, maka niscaya tekanan di dalam hidup kita yang kita alami akan berangsur-angsur semakin mengecil dan berkurang. Betul ya? A-nya semakin besar, kasih Tuhan semakin besar pada kita, berkatnya semakin melimpah, maka tekanan dalam hidup kita akan semakin berkurang. Karena Tuhan memampukan kita untuk mengatasi segala rintangan yang ada. Jadi saya pikir hukum fisika ini juga bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kerohanian kita juga dalam dunia kita. Betapa ketika hidup kita penuh beban, ketika hidup kita selalu menonjolkan individualisme kita, maka hidup itu penuh dengan tekanan. Dan ketika hidup kita ini bergantung pada Tuhan, menyandarkan diri pada Tuhan, Sang Pencipta Khalik alam semesta, maka Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang maha segala akan memampukan kita untuk bisa mengatasi tekanan-tekanan di dalam hidup kita. Nah, sekarang kita belajar apa yang Alkitab katakan mengenai kesempatan dan kesempitan. Banyak ayat anak-anak dan juga Bapak Ibu mengenai kesempatan kesempitan, tetapi saya akan ambilkan dari satu ayat saja. Kesempatan. 1 Rasul-Raja 2 ayat 3 mengatakan bahwa lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala hal yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Jadi ketika kita punya kesempatan, maka lakukanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Yang pertama apa? Setia kepada Tuhan dan mengikuti segala hukum dan ketetapannya, segala arahan, peraturan, dan ketentuannya, sehingga kita boleh berhasil dalam setiap hal yang kita lakukan. Begitu juga di kesempitan, Alkitab memberikan satu petuah yang luar biasa dalam 2 Korintus 4 ayat 8-10 yang dikatakan bahwa dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ini kata dari Paulus. Kami dianiaya, namun tidak ditegakkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi antara kesempatan-kesempitan itu akan menjadi satu pekabaran pekerjaan Tuhan selama kita mau izinkan Tuhan hadir di dalam hidup kita. Apapun itu, entah itu hal yang baik atau buruk, positif negatif, keberuntungan, kemalangan, kesempatan atau kesempitan, kuncinya hanya satu, anak-anak Bapak Ibu, yaitu apa? Kita libatkan Tuhan di dalam setiap perkara. Kita setia pada janji dan firman-Nya. Kita menurut akan peraturan dan ketentuannya, maka niscaya kita akan mampu mengatasi segala kesempatan. Kita akan mampu mengatasi segala kesempitan. Kita akan mampu mengambil setiap kesempatan yang ada. Dan kita akan mampu keluar dari setiap kesempitan yang ada. Baik, kiranya renungan singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya rindu untuk kita menutup renungan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, terima kasih Bapa, selamat Sabat. Kami bersyukur oleh segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bagaimana baik di dalam kesempatan ataupun kesempitan, kami Tuhan selalu melibatkan Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami, sebagai solusi di tengah segala kesempatan dan kesempitan yang ada. Berkati kami Tuhan dalam hari yang kudus ini untuk kami boleh mensucikannya dan belajar mendengarkan firman-Mu dan berbakti bagi sesama. Masih Bapak, kami serahkan juga khususnya anak-anak-Mu dari SD dan SMP yang akan mengikuti pendidikan tengah semester pada minggu depan. Berkati, mampukan anak-anak untuk melakukan terbaik sehingga hasilnya pun juga terbaik Tuhan. Dan juga Tuhan berkati anak-anak TK, Tuhan berkati di dalam pembelajarannya, di dalam kehidupan masa kecilnya sehingga boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya, berkati juga orang tua kami, Tuhan juga berkati Bapak Ibu orang tua di dalam kehidupan kerohaniannya, dalam kesehatannya, dalam usaha dan pekerjaannya Tuhan, juga di dalam pendampingannya untuk membimbing anak-anak Tuhan khususnya di PTS ini. Berkati juga Bapak Ibu guru di dalam pembelayanan dan juga pembelajaran Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya, ampuni kami semua Tuhan, kami serahkan semua tangan-Mu di dalam nama Tuhan kami ajar Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, demikian anak-anak dan juga Bapak Ibu orang tua dan juga Bapak Ibu guru terkasih. Ya, renungan PGM kita pada hari ini cukup sekian, tapi bila firman Tuhan ya dan amin akan terus memotivasi kita untuk berbuat baik dan baik. Selamat menjalani PTS dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.